Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Alipio Gunandar. Kali ini saya akan membahas sebuah teori yaitu dramatisme. Selamat menyimak. Teori dramatisme yang dikembangkan oleh Kenneth Burt adalah sebuah teori yang menganalisa hubungan antar manusia dengan menekankan pada penggunaan simbol dalam segala hal yang berkaitan dengan tindakan manusia. Dalam hal ini, Burt melihat segala tindakan manusia layaknya adalah sebuah drama. Karena itulah ia menyebutnya sebagai dramatisme, yakni bahwa tindakan manusia tidak bisa dilepaskan dari berbagai motif yang melatar belakanginya. Nah, cakupan teori ini sangat luas dan digunakan pula dalam berbagai ilmu yang lain seperti politik, sosiologi, sastra, komunikasi, dan berbagai ilmu sosial lainnya. Nah, untuk itu kita akan membatasi penjelasannya hanya yang berkaitan dengan komunikasi, terutama komunikasi publik atau juga retorika. Ada dua fitur utama dalam teori ini, yakni pertama adalah substansi. Dalam kaitannya dengan komunikasi, setiap tindakan manusia, termasuk apa yang ia sampaikan kepada orang lain, pada dasarnya memiliki substansi atau tujuan tertentu. Hal ini terkait dengan karakteristik individu itu dan juga latar belakangnya, seperti latar belakang sosial, budaya, pekerjaan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, jika kita adalah seorang pedagang, maka seringkali tindakan dan komunikasi kita selalu berkaitan dengan usaha untuk menjual sesuatu atau mendapatkan keuntungan. Nah, fitur kedua adalah identifikasi, yakni bahwa tindakan atau komunikasi kita akan menggunakan identifikasi tertentu untuk mendukung substansi atau tujuan tadi. Di sini Burt menekankan bahwa salah satu alat utama identifikasi adalah bahasa, baik verbal maupun non-verbal. Nah, seperti contoh pedagang tadi, maka bahasa, kalimat, atau kata yang digunakannya ya seringkali berkaitan dengan dunia perdagangan. Misalnya sering menggunakan kata murah, harga, kualitas, dan lain sebagainya. Atau misalnya seorang pembicara dengan latar belakang agama biasanya akan menggunakan kata-kata atau istilah yang ada kaitannya dengan agamanya, meskipun dia sedang tidak melakukan ceramah atau bahkan hanya ketika sedang mengobrol biasa sekalipun. Menurut Burt, substansi dan identifikasi itu dilandasi oleh dua alasan, yakni guilt atau rasa bersalah dan redemption atau penebusan. Orang yang selama hidupnya miskin misalnya akan berusaha keluar dari kemiskinannya karena merasa bahwa hidup dalam kemiskinannya itu tidak menyenangkan. Karena itu tindakan atau perilaku termasuk juga cara berkomunikasinya akan selalu berkaitan dengan usahanya keluar dari kemiskinan itu. Nah, di sini yang menyebut ada sebuah siklus atau upaya, yaitu yang pertama adalah order of hierarchy, yakni tingkatan yang ada di dalam masyarakat karena kemampuan manusia menggunakan bahasa. Bahasa memungkinkan manusia membuat kategorisasi yang pada akhirnya membentuk hierarki sosial. Misalnya saja, kaya miskin, baik buruk, dosa pahala, kuat lemah, mahal murah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah negatif, yakni kemampuan manusia untuk menilai sebuah posisi dengan berusaha menghindarinya dengan menentukan sebuah pilihan. Dalam contoh pedagang tadi misalnya, ada yang menganggap bahwa barang mahal itu baik karena berkaitan dengan kualitas dan keuntungan besar. Tapi ada juga yang menganggap bahwa barang murahlah yang lebih baik karena cepat laku untuk dijual. Ada orang yang menganggap bahwa kaya itu enak, tapi ada juga yang menganggap bahwa menjadi orang kaya itu tidak selamanya menyenangkan. Ketiga adalah victimage, adalah cara yang dilakukan oleh manusia untuk menebus kesalahan. Kesalahan ini bisa yang sengaja atau situasional dengan menganggap diri kita sebagai korban. Nah, untuk menebusnya,
Brooke menyebut ada dua cara, yaitu yang pertama adalah mortification atau penyiksaan, yang diartikan sebagai menjalani situasi yang salah tadi. Misalnya, orang miskin berusaha berdamai dengan kemiskinannya dengan mengurangi keinginan hidup yang berlebihan, hidup hemat, dan sebagainya. Atau melakukan cara kedua, yaitu scapegoating atau menyalahkan pihak atau orang lain. Misalnya saja, orang miskin menyalahkan orang tuanya, menyalahkan negara yang tidak mensejahterakannya, menyalahkan koruptor, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah redemption atau upaya keluar dari segala sesuatu situasi yang salah tadi. Misalnya, orang miskin mengajak untuk berusaha keras agar keluar dari kemiskinannya, mengajak menggulingkan pemerintahan yang tidak mensejahterakannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk menganalisis tindakan simbolis manusia tadi, Brooke mengemukakan sebuah metode yang disebutnya sebagai pentad. Tapi belakangan dia menambahkannya menjadi 6 dan kadang disebut dengan heksad. Nah, ini antara lain adalah yang pertama adalah the act atau tindakan apa yang dilakukan. Dua adalah the scene atau adegan, yakni konteks atau latar belakang yang berkaitan dengan tindakan tadi. Ketiga adalah the agent atau orang yang melakukan tindakan itu. Keempat, agensi, yaitu saluran atau cara yang digunakan untuk melakukan tindakan. Dan purpose atau tujuan dari tindakan itu. Nah, Brooke menambahkan yang keenam adalah attitude atau sikap atau posisi orang yang melakukan tindakan tadi. Pentad atau heksad tadi bisa kita gunakan untuk menganalisis tindakan manusia. Misalnya, apa yang dilakukan oleh orang miskin tadi untuk keluar dari kemiskinannya, atau bisa kita juga gunakan untuk menganalisis sebuah pidato, opini di media massa yang ditulis seseorang, kampanye calon kepala daerah, dan lain sebagainya. Dari penjelasan tadi, ada 3 asumsi utama dalam teori ini, yakni 1. Manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Artinya, ada perbedaan antara manusia dan hewan dalam tindakan yang dilakukannya. Jika hewan bertindak karena insting, manusia bertindak karena motif tertentu. Untuk itu, segala tindakan manusia dianggap sebagai tindakan simbolis, baik dalam tujuannya maupun juga dalam penyampaiannya. 2. Bahasa dan simbol merupakan sistem yang sangat penting bagi manusia. Nah, di sini Brooke melihat pentingnya bahasa dan simbol dalam kehidupan manusia yang mengikuti segala tindakannya tadi. Motif atau tujuan hanya bisa disampaikan kepada orang lain melalui perantaraan simbol atau bahasa. Oleh karena itu, Brooke menilai bahwa kata, pikiran, dan tindakan manusia berhubungan erat satu sama lainnya. Asumsi ketiga adalah manusia pembuat pilihan. Artinya, setiap pikiran, ucapan, dan tindakan manusia bukanlah hasil kebiasaan atau behavior semata, melainkan hasil dari berbagai pilihan yang ada. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa teori ini intinya menyatakan bahwa layaknya sebuah drama, segala tindakan manusia dilandasi oleh motif atau tujuan tertentu dan merupakan hasil dari pilihannya sendiri. Demikianlah penjelasan tentang teori kita kali ini, yaitu dramatism. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada penjelasan-penjelasan teori berikutnya. Salam.